Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita mulai pembahasan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas tentang kalam khobar dan macam-macamnya. Setelah pembahasan kemarin kinayah, ini ada di halaman 73. Halaman 73 dibuka. Kalam khobar dan macam-macamnya. Pengertiannya. Pengertian kalam khobar itu ada di halaman setelahnya. Tapi contohnya ada di sini. Ya. Jadi kalam khobar, kalau masih ingat kemarin, yaitu kalam yang mengandung benar atau salah. Masih ingat ya? Nah, contohnya ini. Lam yahdurul ustadu Ahmad fi ma'had. Ustadz Ahmad tidak akan datang di pondok godan besok. Ini qala thalib, seorang siswa berkata seperti itu. Nah, kalimat ini mengandung bisa benar kalau Ustadz Ahmad itu tidak akan datang, bisa juga salah. Nah, ada lagi yang kedua, kanal matoru horizon, hujan lebat. Nah, ini juga kalam khobar, bisa jadi dia mengandung kabar yang benar, bisa juga kabar yang salah. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian kita lihat pengertiannya. Nah, ini ada kalam khobar adalah kalimat yang mengandung kemungkinan benar dan tidak benar, atau dusta atau salah ya. Jadi seperti berita begitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia berita, kalimat berita. Nah, tujuan kalam khobar tujuannya adalah, nah, langsung contoh-contoh. Kita lihat tujuannya ada di bawah. Tujuannya dulu baru contohnya. Nah, di sini ada di kaidah. Pada dasarnya kalam khobar itu diucapkan untuk salah satu dari dua maksud berikut. A. Memberitahu kepada orang yang diajak bicara mengenai hukum yang terkandung di dalamnya, dan hukum tersebut disebut sebagai faidah al-khobar. Faidah al-khobar itu istilah hukum yang disampaikan tadi. Kemudian yang B, tujuannya atau maksudnya memberitahu bahwa si pembicara itu sudah mengetahui hukum yang terkandung di dalamnya, dan hal ini disebut lazim faidah. Biasanya ada huruf taukidnya. Untuk yang nomor B ini, lazim faidah, biasanya ada huruf taukid, huruf penguat seperti inna, sesungguhnya, qad, telah, benar-benar, lah. Itu biasanya ada di tujuan yang B ini, ciri-cirinya. Nanti kita lihat. Yang kedua, akan tetapi kadang-kadang kalam khobar itu diucapkan untuk maksud yang lain yang dapat dipahami dari susunan kalimat. Maksud-maksud lain tersebut antara lain al-istirham, untuk mencari belas kasih. Yang berikutnya izhar ad-do'fi, menampakkan kelemahan. Izhar tahassur, menampakkan kekecewaan. Al-fakhr, untuk kesombongan. Menghimbau untuk berusaha dan rajin. Ini antara lain, masih banyak lagi tujuan-tujuan selain A dan B dari kalam khobar. Itu tujuan dan maksud dan faedahnya seperti itu. Nah, kita lihat contoh masing-masing. Yang faedah al-khobar, lazim faedah. Yang maksud ini mencari belas kasih, kelemahan, kekecewaan, kesombongan, berusaha dan rajin. Itu masing-masing contohnya ada. Nah, nanti di soal
ada contoh, terus kamu disuruh mencari faedah atau maksudnya. Kamu harus bisa. Nanti ada di halaman 82. Nah, kita lihat dulu contoh-contoh yang ada di buku ini. Kita kembali ke atasnya yang tadi kita lewati. Ini penjelasannya. Nah, ini contoh-contohnya. Nomor 1 dan 2 ini tidak ada huruf taukidnya ya. Tapi lihat nomor 2 ada qad, ada lam taukid. Ini juga ada taukidnya, anta, terus ini ta. Nah, lihat nanti ada bedanya. Nomor 1 dan 2 ini termasuk yang tadi itu. Yang A ya, tujuan yang A. Faedah lil khobar ya. Lihat, tidak ada huruf taukidnya ya. Nabi dilahirkan tahun gajah dan diberi wahyu pada usia 40 dan mulai berdakwah di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Ini pemberitahuan, tidak ada huruf taukidnya. Taukid itu penguat. Penguat itu biasanya berbentuk inna, sesungguhnya. Qad, benar-benar. La, lam taukid ini telah, benar-benar telah. Nah, benar-benarnya la, qadnya telah. Nah, nomor 2, lihat juga nggak ada huruf taukidnya. Indonesia terletak di benua Asia. Nah, ini pemberitahuan kalam khobar. Kalam khobar yang termasuk tujuannya yang ada di fawaid lil khobar. Kemudian yang masuk tujuan B, ini laqad nahatta. Nah, kamu ya benar-benar telah bangun dari tidurmu pagi-pagi benar hari ini. Di sini perlu kamu lihat ada kata laqad. Nah, ini huruf taukidnya double 2, lam taukid sama qad. Kalau seperti ini ini termasuk tujuan yang B tadi. Apa yang B? Lazim faedah ya. Memberitahukan pada orang bahwa pembicara tahu kalau dia itu sudah mengetahui hukum ini lebih dulu. Jadi dikasih penguat, kamu loh benar-benar telah bangun dari tidur pagi hari ini. Nomor 4 juga begitu, anta hadorta amsi, kamu benar-benar telah hadir kemarin. Kata benar-benarnya muncul dari apa ini? Anta, di sini ada ta lagi. Nah, ini namanya lafadz yang diulang 2 kali. Ta menunjukkan anta, di sini juga ada anta. Ini juga taukid lafzi. Jadi nomor 3 dan 4 termasuk lazim faidah, tujuan yang B tadi. Sekarang lihat yang 5, 6 dan seterusnya, itu termasuk tujuan lainnya. Nah, tujuan lainnya tadi kan ada tujuan A, tujuan B, terus yang kedua tujuan lainnya. Tujuan lainnya tadi ada 4, ada 5 ya. Nah, yang nomor 5, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku benar-benar melahirkan. Tidak ada benar-benarnya. Sesungguhnya aku telah melahirkan anak perempuan. Ini menunjukkan kekecewaan. Pada waktu itu anak perempuan itu lahir tidak disukai. Ini ayat Quran ya. Jadi sepertinya ini kecewa. Kelahiran anak perempuan itu dianggap kekecewaan. Jadi ayat ini menunjukkan kalam khobar yang bermaksud kekecewaan. Nomor 6, ini artinya ada. Kalau nomor 5 enggak ada. Ya Tuhanku, sungguh tulangku. Sungguh tulangku ini sesungguhnya ademu tulangku wahana telah lemah mini dariku
Wasta'ala roksu, dan kepalaku sudah menyala atau dipenuhi. Syaiban uban, kepalanya sudah beruban, maksudnya sudah tua usianya, sudah tulangnya lemah, rambut kepalanya beruban. Walam akun bidu'aika, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa. Bidu'aika, dalam berdoa. Robbi, wahai Tuhanku. Syakian, ini kecewa. Jadi tidak pernah kecewa kalau berdoa pada Tuhan. Ini surat Maryam. Ini juga menunjukkan apa ini? Tulangnya lemah, rambutnya sudah tua. Ini menunjukkan kelemahan. Nah, tadi ada kan kelemahan, tujuan lain kelemahan, ada lagi kekecewaan, ada lagi kesombongan, sampai 5 tadi ya. Yang nomor 6 termasuk kelemahan. Nomor 5 tadi termasuk kekecewaan karena lahir anak perempuan. Nomor 6 karena sudah lemah tulangnya, kelemahan. Sekarang nomor 7. Robbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan. Fakirun, sangat memerlukan. Khairin, kebaikan. Buka kurung makanan. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan belas kasih. Jadi dia minta belas kasih, minta diberi Tuhannya kebaikan, baik berupa makanan atau lainnya. Ini belas kasih nomor 7. Jadi kita harus pandai-pandai mengambil apa sih tujuan ayat-ayat ini. Nah, nanti ada soal seperti itu. Kamu harus bisa menganalisa, berimajinasi dalam melihat ayat-ayat ini tujuannya apa, kalam ini tujuannya apa. Nomor 8 ada artinya. Jika seorang anak kami telah lepas menyusu, nah ini sobiun, anak kami, balago telah sampai, fitom lepas menyusu, maksudnya tidak menyusu lagi. Takhorrolahu, maka semua orang sombong, jabair, semua orang sombong, takhorro sajidin, akan tunduk menghormatinya. Ini, jika anakku sudah tidak menyusu, maka orang-orang yang sombong akan tunduk menghormatinya, menghormati anakku. Ini ada sifat kesombongan. Ini ucapan Amru bin Kulsum. Ada makna kesombongan terhadap anaknya. Nah, ayat ini atau kalimat ini menunjukkan kesombongan. Nah, ini ada lagi terakhir nomor 9. Setiap orang terikat dengan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Kalau yang dikerjakan baik, ya akan baik. Kalau buruk, dia akan buruk. Nah, At-Tur ini suratnya 21. Ini ayat mengandung tujuan apa, maksud apa yang diinginkan. Ternyata menurut penjelasannya, ini menunjukkan orang harus berusaha dan rajin. Nah, menghimbau supaya berusaha dan rajin. Ini ada kata kasabah, apa yang dikerjakan ya. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Jadi harus rajin. Kalau ibadah ya rajin, karena itu menentukan segalanya di dunia dan akhiratnya. Nah, itu contoh-contoh, penjelasannya ada di bawahnya. Nanti kalau kurang luas dibaca sendiri. Itu tadi kesimpulan dari saya dari kaidah yang ada ini. Nah, kalau perlu kamu rangkum ya. Nah, sekarang macam khobar ya. Macam khobar ini langsung contoh. Nah, ini penjelasannya. Nah, saya biasanya langsung ke kesimpulannya baru contoh-contoh. Kesimpulannya ada di bawah ini. Macam-macam khobar. Ada khobar ibtida, khobar tolabi, khobar ingkari. Ini artinya ibtida itu mulai, tolab itu meminta, ingkari mengingkari.
Nah, ternyata apa pengertian khobar ibtida adalah kalam khobar yang ditujukan pada lawan bicara atau orang yang diajak bicara yang belum mengetahui isi berita. Buka kurung, biasanya cirinya tidak membutuhkan taukid. Jadi kalam ibtida itu untuk orang yang diajak bicara itu tidak mengetahui apa-apa, belum tahu berita apapun. Nah, itu tidak perlu taukid di dalam kalimat itu. Itu cirinya, nanti kita lihat contohnya. Yang kedua, kalam khobar tolabi. Ini ditujukan kalam khobar kepada lawan bicara yang masih ragu-ragu. Nah, kalau masih ragu-ragu yang diajak bicara, maka kita ucapannya harus biasanya ditambahi taukid, penguat taukid. Nah, cukup satu taukid saja. Cukup satu. Itu namanya tolabi, memakai satu taukid. Masih ingat taukid? Bisa lam taukid, bisa inna, bisa qad, ya. Nomor 3, kalam khobar ingkari, yaitu kalam khobar yang ditujukan pada lawan bicara yang mengingkari bahkan membantah isi berita. Nah, kalau ini biasanya cirinya wajib ada taukid yang lebih dari satu. Jadi taukidnya ada 2, ada 3 begitu. Biasanya 2. Kalau yang tolabi 1, yang ingkari 2. Taukid, ya. Nah, ini macam-macam khobar. Kita lihat contohnya. Contohnya ada di atas. Nah, saya jelaskan contohnya satu persatu yang ibtidai. Ibtidai masih ingat, tanpa huruf taukid. Nah, ini. Nabi Muhammad Rasulullah, surat Al-Fatah. Ini pemberitahuan kalam khobar ini bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini namanya kalam khobar ibtidai karena tidak ada huruf taukidnya, tidak ada inna, sesungguhnya tidak ada, qad, telah juga tidak ada, lam juga tidak ada. Ini juga abduwa qaimun. Abduwa itu orang yang berdiri, sedang berdiri, telah berdiri. Ali ada di dalam pondok, ini juga tidak ada taukidnya. Ini kalam ibtidai, tidak ada inna, tidak ada qad, tidak ada lam taukid. Nah, bandingkan dengan nomor 2 ini. Nomor 2, inna koruna kana, sesungguhnya korun dulu min kaumi Musa, termasuk kaumnya Nabi Musa, fabahu alaihim, kemudian dia mendapatkan keberkahan. Apa artinya fabahu alaihim? Di situ ada artinya berlaku aniaya terhadap mereka. Berlaku aniaya terhadap mereka. Nah, di situ ada huruf taukid apa? Huruf taukidnya yaitu inna. Ya, huruf taukidnya inna. Cuma satu, nggak ada qad, nggak ada lam, lakot biasanya, ya. Kalau satu seperti ini namanya tolabi, ya. Masih ingat ada 3 ya, ibtidai, tolabi, ingkari. Kalau tolabi tidak ada huruf taukid, kalau ibtidai nggak ada huruf taukid, kalau ini tolabi taukidnya 1. Ini juga bawahnya. Nah, inna abdawa qaimun 1 taukidnya. Qad safaro Muhammad 1 taukidnya qad. Inna aliyan fil ma'ad juga 1. Nah, ini nomor 2 ini tolabi. Bandingkan dengan nomor 3. Tsumma innakum, kemudian sesungguhnya kalian ba'da dzalik lamayitun, setelah itu benar-benar akan meninggal, mati. Di sini ada inna, huruf taukid pertama, kemudian lamayitun, ini lam taukid, ya. Lam yang masuk pada apa ini? Mayitun, isim, ya. Benar-benar. Nah, lam yang mengandung makna benar-benar itu namanya lam taukid.
ada dua, inna sama la. Ini berarti ingkari. Ini ditujukan untuk orang yang ingkar, tidak percaya. Maka taukidnya ada dua. Kalau ini cuma satu, orangnya ragu-ragu. Inilah balaghah. Jadi ada cara bicara. Kalau orangnya ragu dikasih penguat satu. Kalau orangnya ingkar, suka bahkan tidak percaya, itu dua lebih bisa. Terus ini juga inna ada. Nah, kalau ini cuma satu ya. Ini bawahnya inna abduwa laqaim. Nah, ada inna, ada laqaim. Dalamnya lam taukid. Inna muhammadan qad safaro. Ini ada inna, ada qad. Wallahi demi Allah inna aliyan ali li fil ma'had. Nah, ini juga lam taukid ini. Bentuknya lam taukid seperti ini. Dia mengandung makna benar-benar. Demi Allah sesungguhnya Ali benar-benar dalam pondok. Lamnya itu bisa masuk ke isim, bisa masuk ke huruf jar ya. Jadi tidak masuk ke fi'il ya. Itu namanya lam taukid. Nah, selesai. Kemudian kamu lihat soal. Soal ada di halaman 82. Ini yang penting ya. Ini rangkuman, bisa kamu baca sendiri. Ini juga rangkuman. Soal kamu lihat di halaman. Nah, setelah kemarin kinayah ada di halaman 82. Nomor berapa? Nomor 6. Ya, 6. Iya, ini dia. Jelaskan faedah dari kalam khobar berikut. Nah, jelaskan faedah. Faedah ini bisa maksud, bisa tujuan ya. Itu yang dimaksud jelaskan faedah ya. Qimatu kulli mri'in, nilai seseorang itu mayak yuhsinuhu, tergantung apa yang diperbuat atau kebaikan apa yang telah diperbuat. Nah, ini mengandung maksud atau faedah apa? Nomor 2, kamu manusia yang tidak percaya diri, tidak punya kepercayaan diri, tidak pede. Nah, ini termasuk tujuan faedahnya, maksudnya apa? Kehidupan itu bayangan yang lucu. Nah, ini nomor 3, apa ini faedah tujuannya? Apakah dia termasuk kekecewaan, kesombongan, belas kasih, atau himbauan berusaha dan rajin? Itu yang bisa dipakai untuk menjawab. Demikian juga ini jelaskan apa yang diinginkan kalam khobar berikut bawahnya ya. Itu juga begitu. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkan, barang siapa menanam akan menuai, memanen ya. Ini apa tujuannya, keinginannya ayat kata-kata ini? Hari-hari berlalu setelah kita atau di atas kita, kemudian dia berlalu bersama kita sampai akhir, sampai pada akhirnya. Ini kalimat ini menunjukkan tujuan apa, menghimbau apa? Adzulmu, kedoliman atau kezaliman ya, adalah kegelapan pada hari kiamat. Jadi kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ini himbauan untuk apa? Apa yang diinginkan ya. Nah, kemudian yang bawahnya juga sama, jelaskan tapi jenis, awas hati-hati. Ini yang ditanyakan jenis. Masih ingat jenisnya tadi ada 3, kalam khobar ibtidai, tolabi, sama ingkari. Jawabannya di antara 3 itu ya, karena jenis. Nomor 4 ini sudah ada artinya. Jenisnya apa? Tolabi, apa ingkari, apa ibtidai. 5, 6. Nah, yang enggak ada artinya bisa dilihat di Al-Quran, di surat Yunus, di Al-Quran terjemah 7, 8. Nah, ini juga nomor 9, jelaskan jenis khobar dan jelaskan taukidnya. Jadi kamu menunjukkan, oh ini kalam
khobari kalam ibtidai, huruf taukidnya ini. Kalau ini kalam tolabi, huruf taukidnya ini. Kalau ibtidai nggak ada huruf taukidnya ya nggak usah, cuma cukup disebutkan kalam ibtidai, khobar ibtidai tanpa taukid. Tapi kalau nomor 2 misalnya ini khobar tolabi, buka kurung, taukidnya ditulis. Ini taukidnya apa gitu ya, inna, tulis inna, kot, tulis kot ya, dilihat seperti itu. Kalau nggak ada ya nggak usah ditulis taukidnya, cuma disebutkan jenisnya saja. Masih ingat ya, kalau ibtidai tanpa taukid, tolabi 1 taukid, ingkari 2 lebih taukidnya. Selesai. Kalau nomor 10 ini suruh membuat kalimat yang ada kalam khobar dan jenis-jenisnya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.